Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh jumpa lagi pada pagi hari ini karena Tuhan mengawal sepanjang malam hari kita dan kita boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dan saya akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sukacita merupakan suatu kondisi hati yang penuh dengan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, keriangan, kesukaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang positif dan indah. Itu adalah definisi atau pengertian sukacita secara umum. Namun, di dalam kekristenan, arti sukacita sangat berbeda. Sukacita merupakan suatu kondisi hati yang penuh dengan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, keriangan, kesukaan yang bukan disebabkan oleh hal-hal yang ada di dunia ini, namun sebagai akibat dari kedekatan orang percaya dengan Tuhan. Orang percaya sanggup mengalami sukacita bahkan di tengah-tengah penderitaan. Bayangkan saat gereja Tuhan dianiaya, para martir mengalami penyiksaan di penjara, dihujat, diusir, dikucilkan, bahkan dibunuh. Para pekerja misi berjuang dengan gigih di ladang misi dengan bercucuran keringat dan air mata, bahkan seringkali mengalami ancaman. Para orang percaya yang sakit parah yang menunggu hari kematian, para pelayan Tuhan yang melayani dengan berbagai keterbatasan fasilitas dan finansial, para orang percaya yang terkurung, yang terpenjara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara semua penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Namun tantangan seberat apapun tidak akan pernah dapat menghapus sukacita sejati mereka. Apakah yang membuat orang percaya dapat mengalami sukacita sejati? Salah satu kuncinya ada di dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Pemazmur menyatakan bahwa Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di sini sangat jelas bahwa sumber sukacita sejati adalah karena Tuhan memberitahukan jalan kehidupan kepada orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita ini kita jalani dengan berbagai rangkaian keputusan yang harus kita ambil. Dan kita akan memutuskan untuk melangkah dari satu keputusan kepada keputusan yang lainnya. Tentunya kita akan memutuskan untuk melangkah ketika kita tahu bahwa tujuan yang ada di depan kita itu jelas mendatangkan kebaikan bagi kita. Tanpa itu mungkin kita akan berpikir untuk suatu tindakan yang berbeda. Di sini pemazmur dengan yakin berkata bahwa Tuhan sudah menunjukkan kepadanya jalan kehidupan yang harus ia tempuh. Dan di depan jalan yang ia lalui bersama Tuhan itu berlimpah sukacita dan kenikmatan sejati. Karena itu ia berani melangkah. Ini memberikan suatu keyakinan kepada kita bahwa selama kita berjalan dalam jalur kehendak Tuhan, maka apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi itu tidak akan bisa menghapus kesukacitaan sejati kita. Justru kesukacitaan kita itu merupakan suatu tanda bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, bersukacitakah kita saat ini? Sukacita bukanlah sekedar suatu kondisi hati, tetapi suatu keputusan yang harus kita ambil untuk kita mengiring Tuhan senantiasa. Sukacita adalah akibat ketika kita mengiring Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mohon kepada Tuhan agar Ia senantiasa memberitahukan kepada kita jalan kehidupan melalui firman Tuhan. Kita ambil komitmen bahwa kita mau menyediakan waktu untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil komitmen di hadapan Tuhan bahwa kita hanya mau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Setelah itu, nikmatilah bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kita senantiasa dan membuat hati kita dipenuhi sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, boleh memberkati kita dan menjadi landasan kita dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan dan menopang kehidupan kami. Firman Tuhan yang merupakan sumber sukacita kami Tuhan, karena di sana kami tahu akan kehendak Tuhan, akan jalan-jalan Tuhan yang harus kami tempuh, sehingga kami bisa melihat masa depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam kami mengambil keputusan, biarlah kami melibatkan Tuhan senantiasa. Firman Tuhan menjadi pertimbangan yang terutama bagi kami. Sehingga ketika kami melalui hari-hari kami, Tuhan, kami boleh bersuka cita. Dan kesukacitaan sejati yang kami miliki tidak akan dapat diambil oleh dunia ini, bahkan dengan penderitaan apapun yang diperhadapkan kepada kami. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah kami boleh berjalan di dalam sukacita Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang membutuhkan jalan keluar dari persoalan Tuhan siapkan pintu-pintu yang terbuka bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang kami dengan tangan kananmu yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, cukupkan sepanjang hari ini semua kebutuhan kami, dan kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup dalam sukacita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.